Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan Tugas kelompok akuntansi biaya. Stay tune. Kami akan menjelaskan materi tentang just in time. Konsep dasar just in time. Just in time adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat dibutuhkan atau tepat waktu. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia bagi pelanggan di saat pelanggan menginginkannya atau tepat waktu. Eliminasi persediaan mengeliminasi tempat penyimpanan dan biaya penyimpanan, tetapi sekaligus juga mengeliminasi perlindungan atas kesalahan produk dan ketidakseimbangan yang diberikan oleh persediaan. Just in time telah diidentifikasikan dengan usaha untuk mengeliminasi pemborosan dalam segala bentuk dan merupakan bagian yang penting dalam bentuk usaha manajemen mutu total. Selanjutnya itu tujuan just in time. Tujuan just in time ini adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Dan untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas terbaik, ongkos termurah, dan pengiriman pada saat yang tepat. Selanjutnya, 4 konsep pokok dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produksi just in time, yaitu memproduksi apa yang dibutuhkan hanya dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang kedua, autonomasi, yaitu suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, yaitu mengubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Sistem just in time yaitu sistem tarikan, sedangkan sistem tradisional merupakan sistem dorongan, yaitu sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh dalam perusahaan manufaktur, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Perbedaan selanjutnya yaitu sistem just in time persediaan tidak signifikan dan sistem tradisional persediaan signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Selanjutnya, basis pemasok sedikit dan basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan sistem tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengirim tepat, waktu dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Perbedaan selanjutnya yaitu pemanfakturan berstruktur seluler, sedangkan sistem tradisional pemanfakturan berstruktur departemen, yaitu struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan.
Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah besar. Selanjutnya, karyawan berkeahlian ganda dibandingkan karyawan terspesialisasi. Sistem just-in-time yang menggunakan sistem tarikan waktu atau bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyampuran. Selanjutnya, jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional berdasarkan pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just-in-time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler pada karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Selanjutnya, keterlibatan tinggi dibandingkan keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melakukan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem just-in-time, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawan dengan cara melibatkan mereka atau member peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan just-in-time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan sesuai bagaimana pabrik beroperasi. Perbedaan selanjutnya, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas dan gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem just-in-time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diperdayakan, maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Selanjutnya, total quality control dibandingkan dengan acceptable quality level. Total quality control dalam just-in-time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produk dan ketidakpuasan konsumen. Acceptable quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada konsep backflash costing. Backflash costing atau backflashing adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat, atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional, seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflashing, penelusuran ini tidak dibutuhkan. Karena jangka waktu dan penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi itu sangat singkat. Selanjutnya, karakteristik backflash costing. Yang pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just-in-time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw in process atau disingkat dengan RIP. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi.
Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produk selesai. Yang kelima, tidak ada catatan yang detail tentang unit barang dalam proses. Yang keenam, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, yaitu hubungan just-in-time dengan backflash costing. Yang pertama, minimalkan persediaan. JIT mengharuskan persediaan minim sehingga sesuai dengan prinsip backflash costing. Yang kedua, fokus pada biaya aktual. Backflash costing menekankan pada biaya aktual yang terjadi sesuai dengan prinsip JIT. Yang ketiga, yaitu integrasi proses produksi. Penekanan pada integrasi proses produksi sesuai dengan JIT dan backflash costing. Lanjut, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Ada dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu dalam metode perpetual dan metode persediaan periodik. Yang pertama, metode perpetual. Akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Selanjutnya itu metode persediaan periodik. Itu tuh membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnal diinginkan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagang pada metode periodik. Demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflash. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan.